Mas Abi. Bayi Sofia laki-laki atau perempuan? Sofia, gimana keadaan kamu? Baik-baik aja kan? Sofia tanya bayi Sofia, Mas Abi. Katakan di mana? Laki-laki atau perempuan? Sofia, semuanya baik-baik aja. Kamu gak usah cemas. Yang penting sekarang, kamu istirahat ya. Kalau emang semuanya baik-baik aja, kenapa Mas Abi nggak mau ngasih tahu di mana bayi Sofia? Katakan sebenarnya ada apa, Mas Abi? Maaf Sofia, bayi kamu gak bisa diselamatkan. Nggak mungkin, Mas Abi bohong. Mana bayi Sofia? Mas Abi nggak mungkin. Dokter tolong dong. Mana bayi Sofia, Mas Abi? Dokter, mana bayi saya, dok? Mana bayi saya, dok? Sofia. Dokter, di mana bayi saya, dok? Pak Abi, kenapa sih Sofia ngedapetin musibah ini? Tuti kan nggak jadi punya ponakan, Pak. Saya juga gak tahu Tuti, kenapa Sophia bisa mendapat cobaan seperti ini. Yang saya takutkan, Sophia gak siap menerima kenyataan ini semua. Dan dia depresi. Ya Allah, kutukan apa sih Pak Abi? Kan Sofia kasihan. Penderitaan dan cobaannya nggak ada habis-habisnya Pak Abi. Jiwa Sofia terguncang. Saya memang bukan dokter kejiwaan, tapi saya melihat gejalanya. Dan saya takut Sofia harus terapi kejiwaan. Terapi kejiwaan? Dokter, tapi Sofia nggak sakit jiwa atau gila kan dokter? Tuti, apa-apaan sih kamu? Pak, Tuti kan cuma nanya doang Pak. Hanya seorang psikiater yang bisa menganalis dan menyimpulkan gangguan kejiwaan Sofia sampai di mana. Lebih baik Bapak tunggu kabar selanjutnya. Makasih dokter. Makasih dok. Jadi di daerah ini Anggun tinggal. Terus gue mesti gimana dong? Fer, lo harus tekan si Anggun. Bilang sama dia kalau lo isi sahnya Aldo. Dan lo minta sama dia untuk lupakan Aldo dan juga jauhi kehidupan Aldo. Tapi lo jangan lupa, lo harus berpura-pura hamil anaknya Aldo di depan dia. Tapi gue takut nggak bisa nahan emosi di depan Anggun, Son. Lo tenang, lo nggak boleh emosi, Fer. Kalau lo emosi, ntar kondisinya bisa gawat. Bisa-bisa ntar sampai ke kupingnya Aldo. Dan gue yakin kok, Fer, Aldo pasti pilih lo daripada Anggun yang wanita kampungan itu. Fer, Anggun, buruan, naik kursi roda, buruan. Anggun. Kamu? Iya, saya Vera, istri Aldo. Kamu tahu dari mana kalau saya? Itu nggak penting. Yang terpenting sekarang, Aldo sudah menikah dengan saya dan hidup bahagia dengan saya. Sebelum menikah, Aldo pernah janji kalau dia akan melupakan kamu, istri yang pernah diusirnya. Tapi saya juga sudah melahirkan anak Mas Aldo, Mbak. Dan anak saya juga berhak untuk... Saya juga sedang hamil anak Aldo, Anggun. Apa? Saya mohon sama kamu, Anggun. Tolong jauhi Aldo. Jangan pernah lagi kamu ganggu kehidupan Aldo. Terutama soal anak kamu. Kalau kamu seorang ibu, tentunya kamu bisa merasakan bagaimana perasaan saya. Saya juga seorang calon ibu, Anggun. Cuma saya yang berhak memberikan keturunan buat Aldo. Bukan kamu, istri yang sudah pernah diusirnya.
Bagaimana kalau Mas Aldo sudah melupakan hamba, ya Allah? Siapa yang bisa menolong hamba untuk mendapatkan Zara kembali? Bagaimana kalau Mas Aldo seumur hidupnya tidak mau mengakui Zara sebagai anaknya? Ya Allah, Zara, maafkan ibu, nak, kalau kamu tidak pernah mengenal siapa bapakmu. Halo. Kamu sudah nggak peduli sama apa-apa ya? Kamu juga sudah nggak peduli sama kerjaan dan perusahaan. Mau jadi apa kamu? Siapa bilang Aldo nggak kerja? Kerjaan Aldo tugaskan ke bawahan Aldo kok. Saya tugaskan perusahaan ke kamu, bukan sama orang lain. Supaya kamu maju. Belakangan ini kamu aneh. Menentang Papa dalam segala hal. Selama ini Aldo selalu bersabar, Pak. Tapi apa? Papa mendengarkan saran Aldo gak, Pak? Otak kamu benar-benar sudah diracuni oleh Vera. Cukup, Pak. Aldo bosan, Pak. Papa selalu menyalahin Vera. Sekarang katakan dengan jujur. Apa kamu benar-benar mencintai Vera waktu kamu menikahi dia? Atau karena kamu terpengaruh oleh rayuan licik perempuan itu supaya kamu kasihan sama dia? Selama ini, Aldo pernah gak menanyakan Mama? Kenapa belakangan ini Mama selalu pergi dari rumah dibandingkan menemani Papa? Dan Sophia, Abimanyu, kenapa lebih memilih pergi dari rumah ini? Kenapa? Karena Papa egois kan, Pak? Papa lebih mementingkan kepentingan Papa sendiri daripada istri dan keluarganya, Pak. Tuan, kok masuk kamar saya? Bagaimana kalau Nyonya Miranti tahu, Tuan? Kamu jangan punya pikiran macam-macam saya masuk kamar kamu. Saya nggak ada maksud apa-apa. Saya cuma ingin kamu bantu saya soal Vera. Terus terang, saya sudah sangat kesal sekali sama perempuan itu. Oh, mungkin Non Vera pakai guna-guna, Tuan, buat mempengaruhi Den Aldo. Guna-guna? Hah, saya nggak percaya sama hal-hal yang nggak masuk akal seperti itu. Habis, tugas saya apa tuh, Tuan? Kamu awasi Vera dan Aldo. Kalau perlu, kamu cari tahu apa rencana mereka selanjutnya. Tapi ingat, ini rahasia kita berdua. Nyonya jangan sampai tahu. Ya, baik, Tuan. Ini, ambil. Buat saya, Tuan. Ini baru bisnis tambahan, bukan dari dulu, atuh. Vera tahu, kamu seharian mencari Anggun kan? Gimana? Ketemu? Belum. Tapi saya akan tetap berusaha mencari Anggun, Fer. Karena dia bilang sama saya, kalau dia udah melahirkan, berarti saya udah mempunyai anak sekarang. Tapi saya bingung. Saya bingung gimana saya harus mencarinya. Tapi bukannya Papa Danu sangat menginginkan keturunan untuk bisa mewarisi segala kekayaannya, Dok? Apakah Papa Danu bisa menerima anak Anggun sebagai pewarisnya? Yang saya pikirkan sekarang ini, anak saya, bukan warisan. Pak, Bapak panggil saya. Iya. Saya tidak mau Mia keluar rumah malam ini ya. Kalau dia sampai berani menentang saya akan menghukum dia lebih berat. Baik, Pak. Tapi apa tidak lebih baik kalau Bapak sendiri yang menasehati Mia? Kalau Bapak hanya memerintah tanpa mendengarkan apa kata hati Mia, Mia akan semakin berontak, Pak, bukannya menuruti. Hei, kamu jangan menggurui saya ya. Saya lebih tahu bagaimana mendidik anak-anak saya dan mengarahkan mereka. Tugas kamu di sini hanya untuk mengawasi, membuat disiplin.
Dan yang paling penting, bikin mereka patuh pada perintah saya. Kamu gak perlu kasihan sama mereka. Sudahlah. Saya harus keluar malam ini, karena saya ada meeting yang harus saya hadiri. Tapi ingat, sekali lagi, saya tidak mau Mia keluar rumah malam ini. Mengerti? Baik, Pak. Saya akan beritahu sama Mia. Sudah. Biasa. Saya bikin. Mia, kamu mau pergi kemana? Pokoknya gue mau pergi. Lo nggak usah tahu rencana gue ya. Tapi gimana kamu mau pergi? Papa kamu tuh ngelarang kamu. Dan pintu depan juga Laras kunci. Kak Laras, nggak usah khawatir, Kak. Kak Mia udah merencanakan semuanya. Dan Kak Mia udah mempunyai kunci duplikatnya. Apa? Iya, asal lo nggak ngadu sama papa, gue yakin kok semua akan oke-oke aja. Tapi Kak Laras nggak bisa ngelanggar janji Kak Laras sama papa kalian. Kak Laras nggak ngizinin kamu, Mia. Heh, gue tuh mau pergi karena gue ada perlu. Lagian, kalau lo nggak mau gue dihukum sama papa, gue minta mulut lo di resleting. Jangan ngadu sama papa. Tapi gimana kalau papa kamu tahu? Berarti emang mulut lo yang ember. Udah, pokoknya gue mau pergi. Aduh, Andri urus tuh. Ya kak. Kak gimana kak? Ya kamu mau kemana? Nggak bisa. Nggak boleh pergi. Nggak boleh. Saya mohon sama kamu, Anggun. Tolong jauhi Aldo. Jangan pernah lagi kamu ganggu kehidupan Aldo, terutama soal anak kamu. Kalau kamu seorang ibu, tentunya kamu bisa merasakan bagaimana perasaan saya. Saya juga seorang calon ibu, Anggun. Bagaimana kalau Mas Aldo tahu keberadaan saya di sini? Apa saya harus cepat pergi dari sini? Wei, kamu kok belum tidur? Saya nggak bisa tidur, Mas. Saya memikirkan Zara terus. Kenapa kamu nggak coba minta aja sama Benny supaya mengalihkan bayi kamu? Iya, Mas. Saya akan coba minta sama Pak Benny. Tapi saya rasa dia tidak mungkin memberikan begitu saja, Mas. Saya mesti cari cara untuk mendapatkan Zara kembali. Bobi, ngapain sih kesini? Di sini kan tempatnya enak. Lagian gue bisa kenal lo lebih dekat. Dan lagian gak ada yang ganggu kita loh. Mia, lo tau gak? Si Prita kemarin telepon gue loh. Terus dia ngajak gue jalan gitu. Gue bilang aja gue mau nganterin tante. Gue gak bisa bayangin. Wajah dia yang jutek gitu. Emang lo tuh suka sama Prita apanya sih? Prita tuh asik ya diajak jalan. Cuman kalau diajak pacaran serius kayaknya enggak deh. Lagian bukan tipe banget. Bukan tipe gue lah. Ya, daripada gue jomblo. Loh, terus dia cuma jadi cewek iseng pengisi waktu lo doang. Terus kalau pacaran ngapain aja? Ya paling-paling makan, nonton, nongkrong. Ya paling buat ngilangin bete gue lah. Hah, cuman gitu doang? Ya, sesekali kissing-kissing gitu. Emang lo gak pernah dicium? Ya, kalau gue sih cuma nunggu cowok yang tepat banget aja. Karena kalau buat gue, itu akan jadi pengalaman yang indah banget kalau dikenang. Alah, lo sok tahu. Paling-paling lo belum pengalaman kan? Kenapa? Hah? Emang lo mau ngajarin gue? Gue janji, gue akan ngasih lo pengalaman paling indah yang gak mungkin lo lupain seumur hidup. Sekarang, lo merem. Kalau gue merem, gimana gue tahu itu indah apa enggak? Ya dirasain dong dengan sepenuh hati. Jangan dilihat dengan mata. Iya deh.
salah. Mas, itu bukannya Mia? Masa sih? Itu. Mas. Mia! Malu! Pulang! Siapa lagi yang akan bersama kamu tadi? Dia cuma teman Mia, Pak. Kamu sudah papa larang untuk keluar malam ini. Pak, Mia udah gede, Pak. Emang salah kalau Mia punya pacar? Pacar? Mia, kamu belum dewasa. Kamu baru kelas 3 SMP. Dan papa larang keras kamu untuk pacaran. Pak, semua teman Mia punya pacar, Pak. Kalau Mia nggak punya pacar, Mia dikira cewek gak laku, Pak. Alah, teman-teman kamu aja yang brengsek. Jangan sampai kamu papa kirim ke sekolah yang ada asramanya ya. Biar kamu gak ketemu teman-teman kamu yang sekarang ini. Ini pasti gara-gara Laras yang membiarkan Mia pergi. Benar kamu yang kasih izin Mia pergi? Pak, Mia ini anaknya Papa. Jadi kalau Mia pergi, Mia nggak perlu minta izin sama Tante Irma atau sama Laras sekalipun. Tapi kamu masih anggap papa orang tua kamu kan? Jadi nurut kata papa. Jangan membantah. Ingat Mia, papa akan lebih berat menghukum kamu dari ini. Saya benar-benar kecewa sama kamu, Laras. Maafkan saya, Pak. Maaf. Kalau tadi terjadi apa-apa sama Mia gimana? Untung saya lihat dia di jalan. Udah sayang, udah. Mungkin lain waktu biar kamu aja yang kasih pengertian ke Mia. Pasti sayang, sebentar lagi kan dia juga jadi anak saya. Wi, coba kamu baca, Wi. Ada ahli syaraf yang menyembuhkan pasiennya dengan metode yoga dan terapi khusus. Dan beberapa pasiennya kondisinya sama dengan saya, Wi. Dan berhasil dia sembuhkan. Udah gitu, Wi, dia nggak memungut biaya apapun bagi mereka yang nggak mampu. Kamu tolong saya, Wi, ya. Tolong saya hubungi dia. Siapa tahu dia mau menyembuhkan saya. Mudah-mudahan, Wi, saya ada harapan untuk bisa sembuh. Dan bisa buka praktek seperti dulu lagi. Iyalah Mas, Dewi pasti cari alamat ini. Mudah-mudahan dia bisa menolong kita ya Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar di rumah Pak Arman, Pak, ahli syaraf? Ya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Saya sangat berharap Bapak bisa membantu kami, Pak. Jangan panggil saya Pak. Panggil saja Bang, Mas, atau Kak. Saya tidak setua itu kan? Baik, Kak. Saya kesini mau minta pertolongan Kakak. Pertolongan itu datangnya dari Allah. Saya hanya merupakan alat yang digunakan untuk menolong. Katakan siapa yang sakit? Ada teman saya, Kak. Udah seperti saudara saya sendiri. Tangan kanannya tidak bisa digerakkan sama sekali karena kecelakaan. Tapi kami tidak punya biaya, Kak. Jangan bicarakan masalah biaya. Memang sudah tugas saya untuk menolong sesama manusia. Mari kita lihat teman kamu. Kalau memang Tuhan menghendaki, dia akan segera sembuh. Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau begitu saya ganti baju dulu. Ayo tunggu di dalam. Bah, kamu itu pasti anaknya Mbak Anggun. Soalnya kamu itu benar-benar mirip sama Mbak Anggun ya. Iya. Ini Om Yono. Karena Om Yono sudah seperti adik Mbak Anggun, kamu jangan khawatir. Nanti kita akan cari Mbak Anggun sama-sama. Om Yono janji kita berdua akan nyari Mbak Anggun. Ya, cilu. Bah. Kita cari Mbak Anggun. Waduh, Yono ya kamu ya. Bosan Ibu. Kan udah dibilangin sarapan Bapak tuh disiapin. Malah main sama Nadia.
Kamu nih memang bandel, ada kelainan kali ya? Enggak, Bu. Saya nggak punya maksud apa-apa sama Nadia. Udah sana, bantah aja nih. Sana! Iya, Bu. Pak, Ya, Non. apa benar yang dikatakan Ibu? Kalau Nadia itu bukan anak kandung Bapak sama Ibu. Nadia itu anak kandung pembantu yang dulu kerja di sini. Istri saya ngomong gitu? Iya, Pak. Iya sih. Saya dan istri saya memang mengadopsinya dari orang lain yang tidak mampu lagi mengasuh bayinya. Kamu anak kecil kok tanya-tanya begituan sih? Mau tahu urusan orang lain aja. Pembantu yang Bapak temui di taman itu ya? Kalau Bapak kawin sama pembantu itu minta anaknya lagi ya? Iya, tapi nyatanya dia nggak mau menikah dengan saya. Kan saya udah punya istri. Bapak tahu nggak alamat rumah pembantu itu? Kalau Bapak tahu, biar Yono yang datang ke sana. Pasti pembantu itu mau kawin sama Bapak. Anak mau kencur. Kamu tuh kurang ajar. Sok ngatur orang. Kalau saya tahu alamatnya, saya sendiri yang ke sana. Ngapain saya nyuruh kamu? Sana, udah, sana, ngapain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ini Mas Karman yang ahli syaraf itu. Pak, teman saya. Saya Haikal. Arman. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Silakan. Dulunya saya juga seorang dokter. Tapi sekarang tangan saya sudah nggak bisa digerakkan lagi. Semuanya akan kembali normal, Pak Haikal. Atas izin dari Allah. Coba saya lihat tangannya. Sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sakit yang Bapak derita, insya Allah akan sembuh. Bapak hanya membutuhkan terapi yang tepat. Wi, tangan saya, Wi. Udah gak mati rasa lagi. Udah bisa digerakkan. Sedikit demi sedikit, Wi. Ya Allah, iya Mas. Saya akan memberikan beberapa latihan gerakan dan beberapa terapi tambahan. Kalau Bapak mengikuti, insya Allah dalam waktu 2 atau 3 hari, tangan Bapak akan sembuh. Secepat itu? Ya. Alhamdulillah, Mas. Kamu mau kemana, Dok? Saya mau mencari Anggun, Fer. Karena saya yakin banget dia pasti masih ada di kota ini. Tapi Jakarta itu kan luas, Do. Sampai kapan sih kamu mau terus-terusan cari dia? Saya akan tetap mencari dia dengan cara apapun. Karena saya ingin mendapatkan anak saya. Saya pergi dulu ya. Permisi. Saya sekarang sudah bekerja di warung nasi, Pak. Kehidupan saya jauh lebih baik dari kemarin. Boleh saya minta anak saya kembali, Pak? Biarlah saya membesarkannya. Dewi. Kamu ini benar-benar keras kepala. Apa kamu tidak berpikir, kalau bayi itu tidak ada di rumah saya, Eva istri saya akan curiga dengan saya. Bisa-bisa saya dibunuh. Seperti yang pernah saya katakan sama kamu, satu-satunya jalan, kamu harus menikah dengan saya.
Tolonglah Pak, mengerti. Saya nggak mungkin menikah dengan Pak Benny. Pak, kembalikan anak saya, Pak. Saya mohon. Baiklah, kalau kamu sudah tidak ingin bertemu dengan bayi kamu lagi, sebaiknya kamu jangan temui saya. Kecuali kalau kamu sudah berubah pikiran, ingin menikah dengan saya. Maafkan saya, Dewi. Bangun. Bangun. Bangun, jangan pergi. Bangun, jangan pergi, tinggalin Yono lagi. Bangun. Yono mencari Bangun kemana-mana. Sekarang Yono udah gak punya siapa-siapa lagi, Bangun. Ibu Yono udah meninggal. Ibu Yono meninggal gara-gara Yono. Yono gak bisa cari uang buat ibu. Yono, kamu gak boleh ngomong gitu, Yon. Semua ini rahasia Allah. Kita hanya bisa ikhtiar, semua Allah yang menentukan ya. Yono gak boleh kayak gini, Yono harus doain ibu Yono. Tapi kenapa Bangun lari waktu Bangun lihat Yono? Ya Allah, enggak Yono, enggak. Bangun cuman kaget waktu lihat kamu ada di rumah Pak Benny. Bangun, sekarang Yono kerja di rumah Pak Benny. Bayi yang ada di rumah Pak Benny itu anak Bangun kan? Iya kan, Bangun? Ya Allah, Yon. Ya memang anak Mbak, Yon, Sarah. Tapi Mbak gak bisa mengambil dia karena Pak Benny selalu maksa Mbak untuk kawin sama dia. Bangun gak mau, Yon. Lagi pula makanya Bangun lari. Bangun takut kamu terlibat dalam masalah Mbak. Bangun gak mau kamu terlibat dalam masalah ini. Bangun, jangan sedih ya. Yono akan bantu Mbak Anggun mengambil Zara dari rumah Pak Benny dan Bu Eva. Tapi Yono gak tahu di mana rumah Mbak Anggun sekarang. Kamu inget ya, Mbak tinggal di Jalan Manggis nomor 4. Jalan Manggis nomor 4. Ingat? Hanya satu yang Yono minta dari Mbak Anggun. Apa itu? Mbak Anggun jangan pergi ninggalin Yono lagi, Mbak. Karena Yono udah gak punya siapa-siapa lagi. Ibu Yono udah meninggal. Mbak janji kamu selalu terus ya, kita gak pisah lagi. Sophia makin buruk. Saya bisa bawa dia pulang, dokter. Begini Pak Abi, Sophia kehilangan anaknya. Dia mengalami guncangan kejiwaan. Saya sarankan Sophia dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi kalau Sophia tidak mau dirawat di rumah sakit jiwa, Pak Abi bisa merawatnya di rumah. Tapi dengan syarat lingkungan bisa membahagiakan Sophia. Insya Allah, Sophia akan sembuh. Baik, dokter. Saya akan rawat dia. Dan saya akan periksakan Sophia ke psikiater. Sophia. Sophia, kamu sabar ya. Kamu harus ikhlas menerima cobaan ini. Tapi bayi Sophia nggak meninggal kan, Mas Abi? Mas Abi bilang, bayi Sophia laki-laki atau perempuan? Mas Abi jangan sembunyiin bayi Sophia, Mas. Bayi kamu laki-laki. Anak Sophia laki-laki. Pasti
pasti ganteng. Nanti kalau udah besar, dia bisa jagain mamanya. Ya sayang ya? Tapi sekarang Sofia udah gak punya apa-apa, Mas. Gimana Sofia bisa ngasih makan anak Sofia, Mas Abi? Sofia gak mau dia menderita. Kalau dia menderita, lebih baik Sofia mati, Mas. Sophia, sudah, Sophia, sudah. Biar baik kamu menjadi tanggung jawab saya. Sekarang kita pulang ya. Tapi gimana dengan anak Sofia, Mas Abi? Di mana anak Sofia? Sofia gak mau dia menderita seperti Sofia. Halo, Aldo. Saya punya berita yang sangat bagus buat kamu. Kamu masih mencari Anggun kan? Saya tahu di mana keberadaan anak kampung itu sekarang. Tisa, iya Tis, saya masih mencari Anggun. Kamu tahu dia ada di mana? Hah? Please Tis, katakan ke saya Tis, dia ada di mana? Kesian, seorang Aldo mengemis kepada Tisa. Halo, Tisa, Tisa. Lagi. Sekarang kita lihat bagaimana saya menyiksa Aldo. Bukan secara fisik, tapi saya akan menyiksa dia secara mental. Apa tujuan kamu, Tisa? Membuat Aldo kembali kepada Anggun. Sementara si laki-laki kiri yang bersama Anggun itu mungkin juga sudah jatuh cinta sama Anggun. Saya tidak akan membuat Aldo dengan mudah mendapatkan Anggun. Bukan hanya masalah hatinya yang masih mencintai Anggun yang menjadi incaran saya. Tapi saya mengincar Anggun untuk membuat hati Aldo hancur berkeping-keping. Kita lihat aja nanti, bagaimana anak kebanggaan si tua Bangka dan Dubroto itu akan hancur jika tahu bagaimana Anggun yang sebenarnya. Maaf Pak, di sini jual obat tidur nggak? Lo kecil-kecil nyari obat tidur. Emangnya buat siapa? Ibu saya dari kemarin nggak bisa tidur Pak. Tunggu sini ya. Ini obat harganya 10.000. Mana uangnya? Nanti jangan ketahuan orang ya. Sekarang kita lihat aja siapa yang bego. Yono pasti jauh lebih pintar dari Pak Beni dan Bu Eva. Hai Bi, kamu kemana aja sih? Kok saya menghubungi kamu susah banget? Saya lagi kena musibah, Tisa. Musibah? Ya. Bayinya Sophia meninggal sewaktu persalinan. Dan sekarang ini secara kejiwaan, kondisi kejiwaan Sophia sangat terguncang. Dia sering histeris. Dia nggak bisa terima kenyataan kalau anaknya meninggal. Kamu mikirin banget sih.
Memangnya waktu kamu kena musibah, ada keluarga Danubroto yang nangisin kamu? Dan waktu kamu diusir sama Danubroto, apa Sofia dan Aldo mau menolong kamu? Udah Bi, kamu gak usah terlalu mikirin Sofia, kenapa sih? Dunia belum kiamat. Saya perlu kamu. Tapi kalau keadaan kamu sudah baik, bukan sedih seperti ini. Oke? Udahlah, kamu gak usah mikirin Sofia. Sofia mati juga biarin aja. Tidak! Kembalikan bayi saya mohon! Tolong lepaskan saya! Lepaskan saya! Kembalikan bayi saya mohon! Tidak, kembalikan bayi saya! Sofia, kamu kenapa, Sofia? Ambil bayi saya! Cepat ambilkan bayi saya, Mbak! Iya. Aduh, Tuti jadi pusing. Ya sabar, Sofia, sabar ya. Betul, tolong ambilkan bayi saya! Iya, Sofia. Sofia, kamu tenang ya. Iya. Mbak Tuti ambilin ya. Mbak Tuti ambilin bayi kamu dulu ya, Sofia ya. Sabar, Sofia. Ya Allah, begitu berat penderitaan yang Sofia alami. Sudah diusir orang tuanya, ditinggal kabur suaminya, anaknya juga meninggal. Mudah-mudahan jangan sampai gila ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah imannya, kuatkan hati Sofia, beri dia jalan keluar ya Allah. Selamat siang. Siang, Pak. Saya mau bertemu dengan Tisa. Wah, Ibu tidak ada di kantor, Pak. Dia pergi kemana ya? Soalnya tadi saya juga nyari ke rumahnya juga nggak ada. Saya tidak tahu, Pak. Brengsek. Dia sengaja mempermainkan saya. Lihatin aja ntar dia. Wi, Dewi. Iya, Mas. Wi, Ada apa, Mas? lihat Wi, tangan saya udah bisa gerak. Ya Allah. Dan udah gak sakit lagi dan ngilu. Alhamdulillah, Mas. Kalau misalnya tangan Mas Michael sembuh, tandanya Mas Michael bisa kerja lagi. Itu kita nggak susah lagi, Mas. Insya Allah, Wi, kehidupan kita akan jadi lebih baik. Dan saya gak akan jadi beban buat orang lain. Wi, kalau nanti tangan saya udah sembuh, saya akan coba praktek lagi sebagai dokter. Alhamdulillah, ya Allah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.